Selamat datang di salah satu pondok terbesar di Tulungagung, yakni Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin atau yang akrab disebut PPHM Ngunut berlokasi di Jalan Raya 1, nomor 34, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Selayang pandang Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ngunut, bahwa Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ngunut Tulungagung didirikan oleh almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Ali Shadiq Umman. Dalam prasasti yang tertulis itu didirikan tanggal 1 Januari 1969 kalau tidak salah. Kalau tidak 67 ya 69. Walaupun sebelum itu sudah mulai ada kegiatan sebagai embrio pondok pesantren. Pondok pesantren Ngunut terkenalnya dengan nama ya Pondok Ngunut. Walaupun namanya adalah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, di mana nama ini mengikuti nama Pondok Pesantren di Lirboyo, karena almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Ali Shadiq Umman itu alumni Pondok Lirboyo. Awal berdirinya itu hanya untuk santri-santri putra saja. Namun seiring perkembangan berikutnya itu, walaupun tahunnya kami tidak bisa menyebutkan, kemudian berkembanglah ada unit baru. Karena memang lokasi awal berdirinya Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ngunut itu relatif sempit, kemudian punya tambahan area baru yang tidak satu area dengan itu, maka didirikanlah untuk menerima santri putri. Dan unit baru itu kemudian dinamai dengan PPHM, Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Asrama Sunan Giri. Hanya menerima putri salaf saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratna Maulida dari santri dari Pondok Ngunut PPHM Asrama Putri Sunan Pandanaran. Alasan saya terlahir dari keluarga pesantren juga. Jadi untuk berangkat ke pondok pesantren itu bukanlah suatu hal yang aneh di keluarga saya. Jadi alasan itu membuat saya terbiasa dalam keluarga saya. Kemudian kenapa saya memilih pondok pesantren Pondok Ngunut? Karena dari keluarga saya pun banyak mondok tapi tidak mondok di Pondok Ngunut. Jadi saya perwakilan dari salah satu tersebut untuk mewakili di Pondok Ngunut. Mungkin di salah satu pondok terbesar di Indonesia ada Lirboyo, ada Peloso dan lain-lain. Bedanya apa sih? Kalau di Lirboyo dia cenderung ke salafi gitu. Mungkin ada basisnya juga formal. Tapi di sisi lain saya juga dari Tulungagung, mungkin baru tahu kalau di Tulungagung itu juga terdapat pondok yang besar selain yang ada di luar kota seperti Lirboyo termasuknya. Kemudian saya menjelajahi bahwa di Tulungagung pun terdapat pondok di mana juga mengunggulkan salafiyahnya dan juga formaliyahnya. Jadi kedua-duanya ikut saling mengimbangi. Tidak hanya unggul dalam salafiyah, tapi juga unggul dalam formaliyahnya. Pondok pesantren Sunan Pandanaran ini khususnya terletak di
di Kecamatan Ngunut, di mana lingkungan Ngunut itu termasuk lingkungan yang maju. Tempat di sini juga termasuk ramai juga orang-orang dari luar Jawa misalnya. Malah dari luar Jawa itu mendominasi di pondok sini. Tidak hanya santri-santri dari Karesidenan, tapi juga dari luar-luar kota seperti Jakarta, dari Sabang sampai Merauke pun juga ada di sini. Jadi keanekaragaman pun di sini ada. Kalau fasilitas di sini cukup sih. Kalau dibandingkan dengan pondok-pondok modern juga sebanding. Kemudian tempatnya indah, asri, tergolong asri. Soalnya di sini terdapat alas jati. Alas jati itu yang sesuatu yang unik di sini. Sesuatu alas itu artinya hutan. Aneh sekali biasanya kalau hutan itu berada di tengah-tengah pondok pesantren. Putri bahkan, biasanya pondok putri itu tertutup. Kalau ini pondok di Sunan Pandanaran ini cenderung terbuka dengan alam. Metode pembelajaran, kebanyakan ustadz di pondok pesantren Sunan Pandanaran ini banyak yang muda. Jadi cenderung memberi semangat memicu untuk santri-santri muda. Lalu perjalanan lebih lanjut ketika banyak orang-orang yang menginginkan menerima santri kecil dan ada peluang untuk mendirikan sekolah formal, maka PPHM Ngunut kemudian membuat yayasan yang namanya Yayasan Sunan Giri. Kalau tidak salah itu tahunnya 1984 kalau tidak salah. Nah, bersamaan dengan berdirinya Yayasan Sunan Giri ini kemudian berdirilah atau menerima santri usia 5 tahun ke atas, yang akhirnya itu ya disebut Pondok Kanak-Kanak Al-Quran Sunan Giri. Lokasinya satu lokasi dengan PPHM Asrama Putri Sunan Giri. Perkenalkan, nama saya Laila Fatimatus Zahra dari kelas 2 Aliyah. Saya berasal dari Kota Blitar. Saya merasa senang jadi santri di Pondok Ngunut ini. Buktinya saya sudah 4 tahun, hampir 5 tahun tinggal di pondok ini. Saya di sini merasa nyaman karena temannya itu enak-enak maksudnya bergaul itu nyaman. Saya di sini sama guru-gurunya itu juga care sama murid-muridnya gitu, ramah juga, tempatnya nyaman, meskipun enggak sebanyak santri yang lainnya, tetapi di sini juga tidak ketinggalan soal kegiatan kayak gitu, ilmunya itu juga. Di sini tidak hanya sekedar menuntut ilmu, tapi juga menuntut berkah dari abah dan ibu yai gitu. Perkenalkan, nama saya Masya Atira Sukianto dari kelas 6 SD. Perkenalkan, nama saya Maura Duri Amalia, kelas 6 SD. Perkenalkan, nama saya Rama Olia Salma, kelas 5 SD. Anak seru, pergaulannya bagus. Nggih, makulah dekat Blitar. Karena ayah saya dulu mondok di sini. Pas nikah abine kula nggih mondok ta mriki.
Santai goyang. Kelas 6. Nggak lanjut ke SMA? Seiring perkembangan waktu, ketika menerima anak-anak usia 5 tahun sampai ke atas, sementara pondok belum punya lembaga formal, maka didirikanlah Sekolah Dasar Islam Sunan Giri. Mungkin itu tahun 1987 kalau tidak salah, 1987. Yang ketika itu SD berdiri sudah langsung menerima siswa kelas 1 dan kelas 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Chandra Wulan, dan ini yang di samping saya, Kepala Pondok Putri. Saya Erina Fitriani. Ya, untuk pondok ini, asrama Sunan Giri itu meliputi asrama TK Al-Quran Sunan Giri dan asrama Putri Sunan Giri. Untuk asrama TK Al-Quran Sunan Giri itu meliputi dari anak usia PAUD sudah ada di sini, anak usia TK sampai anak untuk usia kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Itu. Dan untuk asrama Putri Sunan Giri itu meliputi pondok salaf mbak-mbak yang ikut pondok salaf dan asrama bagi SMK Putri Sunan Kalijaga. Untuk kegiatan saya berkecimpung di bagian asrama Putri Sunan Giri, jadi meliputi Mbak Salaf dan Mbak SMK saja. Itu untuk kegiatannya setelah sholat subuh itu jam 4:30 pagi, berakhir jam 5. Setelah itu kegiatan lalaran. Setelah kegiatan lalaran akan diadakan pengawasan kitab oleh Dewan Pengasuh gitu. Sampai jam 7, sekiranya jam 7 nanti untuk 7:30 akan ada kegiatan sholat duha berjamaah. Itu bagi santri salaf. Dan untuk yang santri SMK, sholat duha itu pukul 6:30 pagi. Berbeda gitu, selisih 1 jam. Karena untuk yang formal SMK akan sekolahnya itu pukul 7 pagi gitu, sampai jam 12 siang. Setelah itu istirahat. Itu kegiatan bagi yang formal gitu. Untuk Mbak Salaf, setelah itu jam 9 pagi dilanjutkan dengan kegiatan syawir. Terus untuk jam 10 diadakan kegiatan tahfidz. Nah, jadi untuk kegiatan tahfidz itu setiap masuknya itu 1 minggu full libur 2 hari. Jadi liburnya itu hari Selasa sama hari Jumat. Nah, untuk metodenya jadi itu masuk pukul 10 biasanya dimulai dengan bacaan basmalah, baca Al-Fatihah bersama-sama. Setelah itu menunggu penguji datang. Biasanya dilanjutkan dengan deres gitu. Ya, deres sendiri-sendiri seperti itu. Jadi setelah itu berakhir pukul 11. Ya kadang pukul 11, kadang pukul 11:30, 12. Jadi nggak tentu gitu. Tergantung banyaknya yang suci. Itu bagi yang mbak-mbak salaf. Jadi kalau bagi yang mbak-mbak SMK, setorannya itu pukul 5 sore, 4:30 sore biasanya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk deresannya sama, Mbak Salaf sama Mbak SMK itu deresannya sama. Jadi setelah habis sholat maghrib, kegiatannya itu setoran deresan. Jadi setoran deresan itu maksudnya setoran 5 halaman. Kan 1 juz itu ada 20 halaman. Jadi deresannya itu minimal 5 halaman. Seperti itu. Oh, untuk takziran itu kalau di sini bagi muhafadzah harian itu ya, muhafadzah nazom. Kalau nggak target memang ada takzirannya gitu. Per kelas per tingkatan itu berbeda-beda. Karena setorannya itu 1 minggu 1 kali pada malam Selasa, itu untuk target hafalan nazoman gitu. Tetap ada takziran seperti itu. Takzirannya kalau di sini disebutnya karantina gitu. Setelah setor kok nggak sampai target, nanti setelah selesai setoran semua akan ada karantina bagi yang tidak lulus itu tadi. Gimana Mbak? Seputar target itu. Kalau bagi yang tahfidz itu
Sebenarnya kalau di sini ya itu nggak ada target-target gitu. Maksudnya selama 1 bulan atau 1 tahun harus dapat sekian jus tuh nggak ada kalau di sini. Kan memang ya kalau di tempat yang lain itu ada kan. Biasanya kalau 1 tahun itu maksimal itu harus dapat 10 jus kayak gitu. Nah jadi kalau di sini itu nggak ada target. Cuman kalau setiap hari itu minimal kalau bisa itu 1 halaman, setorannya itu 1 halaman setiap hari, setiap masuk setoran. Kalau misalnya nanti kok nggak mampu, kan kemampuan setiap anak itu kan beda-beda kan, apalagi dalam segi hafalannya gitu. Kalau misalnya 1 halaman itu nggak mampu, itu bisa setengah halaman seperti itu. Gitu. Dan kalau misal kok hari ini setoran terus belum lancar gitu, besoknya gitu mengulangi lagi gitu. Jadi nggak besoknya itu nggak boleh nambah dulu, harus mengulangi dulu sampai lancar. Setelah itu kalau sudah bisa lanjut ke halaman selanjutnya, seperti itu. Ketika sudah sampai anak SD itu kelas 6, itu biaunillah juga punya perluasan lahan hampir di 2 tempat. Yang perluasan lahan itu akhirnya dipakai sebagai perluasan untuk meneruskan lembaga formalnya, yakni SMP Islam Sunan Gunung Jati. Kenapa dinamakan Sunan Gunung Jati? Karena lokasinya berada di perluasan berikutnya, yang itu kemudian menjadi unit baru PPHM Asrama Sunan Gunung Jati. Kemudian itu hanya untuk PPHM Asrama Sunan Gunung Jati hanya dihuni oleh anak atau santri laki-laki usia SMP. Kemudian punya perluasan lagi, tidak 1 halaman. Nah, perluasan itu akhirnya berdirilah yang namanya PPHM Asrama Sunan Pandanarang, yang itu menerima SMP Putri. Tapi induk SMP-nya tetap menjadi satu kesatuan dengan SMP Islam Sunan Gunung Jati, tapi asramanya adalah PPHM Asrama Sunan Pandanarang. Terus berjalan, kemudian 3 tahun berikutnya berdirilah sekolah menengah atas SMA. Yang laki-laki diasramakan di Asrama Sunan Gunung Jati, yang perempuan diasramakan atau bertempat tinggal dan sekolahnya di PPHM Asrama Sunan Pandanarang. Temriki niku SMP kalian SMA. Nggih. Ku putra mawon. Nggih. Nek sing putri niku kan teng Sunan Pandanarang. Nggih, lek kegiatan niku mulai dari pagi niku jam 4 niku dibangunkan untuk sholat subuh berjamaah. Terus nanti setelah sholat subuh berjamaah ada kegiatan namanya sorokan Al-Quran. Dan sorokan Al-Quran niku mengke ingkang mucal niku guru-guru mriki mawon, ustadz-ustadz mriki, pengurus-pengurus pondok. Terus mantun niku lare-lare sarapan pagi. Nah, setelah sarapan pagi niku kurang lebih mungkin jam 7 niku lare-lare sekolah formal persiapan. Terus mungkin jam 7 masuk, pulang sekolah niku jam 12. Nah setelah itu setelah formal selesai jam 12 itu adzan duhur. Setelah adzan duhur nanti sholat berjamaah jam 1. Setelah itu anak-anak makan siang terus istirahat terus nanti jam 3 itu dibangunkan untuk jamaah sholat asar. Setelah jamaah sholat asar nanti ada kegiatan sawir bersama atau sawir untuk kelas sanawiyah. Nah, selain sawir nanti sebelumnya diisi pengajian pengasuh untuk kelas sanawiyah ke atas, kelas 6 ibtidaiyah dan sanawiyah ke atas. Terus untuk kelas 5 ibtidaiyah ke bawah nanti ada pengajian kitab sendiri di kelas masing-masing. Dan setelah itu anak-anak persiapan untuk makan sore kurang lebih jam 5 sore. Setelah itu nanti persiapan untuk jamaah maghrib jam 6. Nah, niku mungkin jamaah maghrib. Setelah niku nggih enten khotmil Quran bersama.
Terus mantun niku mengke jamaah salat Isya, setelah salat Isya mengke kegiatane madrasah diniyah. Madrasah diniyah niku dimulai jam 8. Kisah awal jam 8 sampai jam 9. Mungkin kisah sani jam 9 sampai jam 10. Dan setelah jam 10 nanti para santri niku kegiatan belajar malam. Setelah belajar malam ini kurang lebih 1 jam. Setelah itu anak-anak istirahat. Dan untuk masalah kedisiplinan ya anak-anak pelanggaran atau yang dilarang, terkait dilarang ya. Ini dilarang ya terutama hukum syar'i. Itu selain itu juga berhubungan dengan ajnabiyah atau santri putri atau pokoknya yang bukan mahramnya gitu ya, yang bukan mahram. Nah itu hukuman yang sangat berat, itu bisa hukuman konsekuensinya itu dipulangkan. Nah selain itu terus hukuman yang pelanggaran kecil seperti merokok di pesantren itu juga tidak boleh, keluar pesantren tanpa izin pengurus juga tidak boleh. Nanti hukumannya biasanya juga menyesuaikan nanti dari tingkat pelanggarannya. Jika yang berat nanti juga bisa disowankan, juga ada dipanggil orang tuanya. Selain itu di sini juga ada bimbingan konselingnya. Itu dari pihak formal. Biasanya untuk pelanggaran yang berat-berat atau anak yang biasanya kurang sregep, bahasanya kurang aktif sekolah, nah itu nanti dibimbing langsung oleh pihak formal. Itu langsung dari bimbingan konseling. Dari pihak pondok hanya untuk pelanggaran-pelanggaran dari pihak pondok sendiri. Kalau berat biasanya digundul, rambutnya dihabiskan, hanya digundul. Terus selain itu nanti bisa jongkok atau baca Al-Quran di depan asrama. Setelah itu nanti ada ziarah makom, ya kurang lebih seperti itu. Perkenalkan, nama saya Ilham Amanullah, kelas 7B. Pengalaman saya di sini bahagia, banyak teman, gurunya baik-baik, pengurus baik, semua sahabat, belajar sopan santun. Dan nama saya Ahmad Subhadi Kulija, kelas saya 7C. Dan pengalaman saya di sini ya senang, sangat senang. Banyak temannya bisa bermain sepak bola bersama, dan guru-gurunya juga tidak terlalu garang-garang gitu. Baik. Insya Allah ini mondok sampai SMA. Dan saya sama sampai SMA. Nggih napa sekolah niku nggih napa pelajaran mawon. Mondok tinggi masa depan nggih. Kalau di sini bisa belajar tentang ilmu agama, bisa buat masa depan. Dan kemudian sekitar tahun 2015 ada unit baru yang namanya PPHM Asrama Sunan Kalijaga, yang formalnya adalah mendirikan sekolah menengah kejuruan. Karena berada di Asrama Sunan Kalijaga, sehingga SMK-nya itu juga dinamai dengan Sekolah Menengah Kejuruan Sunan Kalijaga. Untuk yang putra itu domisili dan proses pendidikannya di PPHM Asrama Sunan Kalijaga di Kaliwungu, Ngunut, Tulungagung. Untuk yang putri itu asramanya digabungkan dengan PPHM Asrama Putri Sunan Giri dan PPHM Asrama Anak-anak atau Asrama TK Sunan Giri. Sehingga di PPHM Asrama Putri Sunan Giri dan Pondok Al-Quran Sunan Giri itu sekarang juga ada santri putri yang sekolah formal, sekolah menengah kejuruan. Untuk yang di putri itu induknya tetap di SMK Sunan Kalijaga. Jurusannya itu tata boga dan tata busana. Untuk yang di putra jurusannya teknik bisnis sepeda motor dan teknik komunikasi, desain komunikasi visual di kafe. Sementara itu, pesan kami sebagai salah satu dari pengasuh PPHM Sunan Giri, jagalah akhlak. Ya, yang penting itu adalah jagalah akhlak. Karena akhlak itu menjadi filter
Akhlak itu menjadi barometer. Qimatul mar'i akhlaquhu, ada yang mengatakan begitu ya. Harga seseorang itu dilihat dari akhlaknya. Lebih-lebih tantangan dengan situasi global sekarang itu yang menjadi benteng keimanan kita, benteng akidah kita itu adalah akhlakul karimah. Saya kira itu pokok akhlakul karimah. Berada dimanapun akan mudah, berada dimanapun akan tegar, berada dimanapun akan benar, insya Allah. Saya kira itu. Oke. Mudah-mudahan sekilas selayang pandang Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin bisa ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.